Shalom, selamat berjumpa lagi kita dalam pembelajaran. Kiranya kita semua, khususnya peserta didik, dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan, dan tentunya semangat ya untuk mengikuti pembelajaran, supaya apa yang kita pelajari, Anda pelajari, bisa mengerti dan bisa memahaminya. Dan siapapun yang mengikuti akan konten pembelajaran ini, mari kita sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran ini supaya bisa kita mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita memberikan pujian kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Yang bisa mengikuti pujian ini silakan. Yang belum, bisikan saja ya. Kaulah kekuatanku, kaulah kemuliaanku, kaulah segalanya. Kau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Kaulah segalanya. Firman Tuhan bagi kita sebelum memulai aktivitas di dalam Matius 5 ayat yang kelima. Demikian bunyinya, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Hati yang lembut adalah hati yang kuat,
hati yang keras adalah hati yang lemah. Biarlah kita memiliki lemah lembut. Janganlah dunia ini membuat hati saudara, Anda, saya menjadi keras. Janganlah izinkan rasa sakit hati membuat kita, saudara, saya membenci. Jangan izinkan kepahitan mencuri sikap saudara Anda yang manis itu. Ini pesan firman Tuhan bagi kita semua. Marilah kita untuk berdamai dengan diri kita, supaya kita bisa lemah lembut bagi semua orang. Demikian pesan firman Tuhan bagi kita. Kiranya kita menjadi pelaku firman yang benar dan baik. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah mendengarkan pesan-Mu dalam Matius 5 ayat yang kelima. Sesungguhnya kami, Tuhan, tidak sanggup untuk memiliki kepribadian seperti ini, tetapi oleh Roh Kudus Tuhan yang ada dalam diri kami memampukan itu. Oleh sebab itulah Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, jiwa roh kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya Engkau yang bertahta dan berdaulat di hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah baik pujian pesan Tuhan, bahkan doa sudah kita berikan kepada Tuhan, kiranya kita berkemenangan. Demikianlah akan hal ini. Kita akan melanjutkan aktivitas berikutnya. Shalom. Baik, kita akan membahas materi kita lagi yang sama, yaitu memelihara hati nurani, memilih yang benar. Hati nurani memilih yang benar. Jadi di pertemuan pertama kita sudah membahas, namun di pertemuan yang kedua ini lebih ditegaskan lagi supaya kita benar-benar kembali untuk memungsikan hati nurani itu di dalam kehidupan kita. Karena di saat-saat ini sudah banyak yang melenceng daripada kebenaran. Dan itu nyata. Sangat sadis sekarang kehidupan manusia di zaman ini. Lalu brutal, berani, arogan untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar norma kehidupan. Maka hal ini penting kita bahas. Dan nanti pun ada tayangan yang boleh dilihat bagaimana sadisnya seseorang bertindak tanpa lagi memikirkan efek dampak dalam kehidupannya. Maka hal ini peserta pelajar perlu dikembalikan lagi pemakaian hati nurani dalam kehidupan kita manusia, supaya kita jauh daripada kesalahan atau berbuat dosa. Jadi mari kita bahas lebih dalam lagi di pertemuan yang kedua ini. Pengertian hati nurani, jika berbicara tentang hati nurani, sama halnya dengan berbicara tentang perasaan moral dalam diri manusia. Ini ada di dalam kemanusiaan kita. Masing-masing manusia sudah diajarkan sejak kecil tentang moral, yang mana yang baik dan yang jahat. Setelah bisa menentukan apa perbuatan mereka tersebut, di sini hati nurani berperan penting. Jadi sejak kecil memang kita sudah diajarkan, jangan begini, jangan begitu. Hal ini tidak luput daripada hati nurani yang berperan. Karena manusia yang memiliki hati nurani pasti akan menghindari perbuatan yang buruk dan akan melakukan yang baik. Jelas sekali ya. Oleh karena itu manusia harus berhati-hati dalam menjaga hati nuraninya agar selalu dipandu dengan prinsip-prinsip yang benar dan tidak mudah dibengkokkan oleh cara berpikir yang menyesatkan. Jelas sekali di sini pemirsa. Maka kita lanjutkan untuk materi ini tentang bagaimana pembahasan hati nurani dalam Alkitab. Di sini dikatakan dalam bahasa Yunani untuk hati nurani berarti pengetahuan
pendamping pengetahuan yang menyertai diri kita, Tidak seperti makhluk lain yang ada di bumi ini, berbeda kita manusia dengan yang lain, contohnya ya tumbuhan dan binatang. Allah memberikan kita kemampuan untuk mengenali diri kita sendiri dan seolah-olah bisa menilai diri sendiri apakah kita lurus secara moral. Jadi kita diberikan kepekaan hal ini. Ya, diberikan insting atau sebagainya supaya kita mampu memakai pikiran kita dengan baik yang didasari oleh hati nurani. Maka hati nurani dapat menuntun kita untuk menjadi seseorang mengambil keputusan yang baik, atau justru sebaliknya, yaitu peringatan kita untuk tidak jatuh sebagai pengambil keputusan yang tidak baik. Setelah itu, hati nurani dapat memenangkan hati nurani kita di atas pilihan yang kita buat itu, apakah baik dan bijaksana atau menghukum kita, sehingga batin kita tertekan karena kesalahan dalam mengambil pilihan. Maka terkadang orang berkata, aku silap. Penyesalan selalu ada terbelakang. Kenapa itu terjadi? Karena hati nurani itu tidak berfungsi baik lagi. Penyesalan tinggal penyesalan, tapi kalau sudah bertindak kesalahan, melukai orang lain, contohnya yang membunuh, merampok dan sebagainya, terus ada kata penyesalan, aku silap, enggak seperti itu. Maka di sini hati nurani yang berfungsi. Hati nurani itu dijaga dengan baik. Ya, itu makanya kita penting mempelajari materi ini. Maka di sini kita lanjutkan, hati nurani itu sebagai norma moral yang subjektif. Ya, yang utama. Hati nurani pada umumnya bersifat intuitif yang berperan langsung, ya, menyatakan ini baik, terpuji, buruk, atau telah. Terkadang keputusan hati nurani bisa menjadi sifat-sifat yang menyerupai argumentasi seolah-olah membentuk suatu penalaran, pertimbangan, prinsip, dan akhirnya pada sampai kepada kesimpulan. Itu yang subjektif. Maka dari itu, dipandang dari sudut subjek, hati nurani adalah norma terakhir untuk perbuatan-perbuatan kita. Ya. Yang benar menurut hati nurani belum tentu itu dari secara objektif, tidak kebenaran. Maka diuji, ya, jaga hatinya supaya tidak salah mengambil keputusan. Kita lanjutkan di sini bentuk dan jenis hati nurani. Maka ada dua, ya, bentuk dan jenis hati nurani. Yang pertama adalah hati nurani retrospektif dan hati nurani prospektif. Nah, apa itu hati nurani retrospeksi? Merupakan hati nurani yang memberikan penilaian tentang perbuatan-perbuatan yang telah berlangsung di masa lampau yang sudah terjadi. Hati nurani retrospeksi semacam instansi kehakiman dalam batin kita tentang perbuatan yang telah berlangsung. Ya, jadi menghakimi. Kalau sebelum ada pembebasan kita didakwa, terus didakwa, maka perlu ada pemulihan, artinya pertobatan. Itu maksudnya hati nurani retrospeksi. Yang kedua adalah hati nurani prospektif. Ini merupakan hati nurani yang melihat ke masa depan dan menilai perbuatan-perbuatan itu yang akan datang. Artinya sebelum bertindak sudah mengerti dampaknya, ya, efeknya di kedepan harinya. Ya, sehingga hati nurani mengajak kita untuk melakukan sesuatu, ya, atau melanggar untuk melakukan sesuatu. Jadi sebelum bertindak mikir-mikir dulu, itu maksudnya, ya. Berpikir dulu, jangan secepat mungkin membalas, bertindak dan sebagainya. Jadi hati nurani di sini yang akan berperang.
Maka kita lebih jauh lagi bagaimana sih penjelasan hati nurani berdasarkan Alkitab. Maka di sini akan kita bahas. Dan ini pun sebenarnya sudah disinggung di pertemuan pertama, namun diingatkan lagi supaya terus-menerus kita diberikan pemahaman supaya benar-benar kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Yang pertama di sini Markus 7 ayat 21 sampai 23. Di sini dikatakan tentang pikiran yang jahat harus dipahami sebagai pertimbangan dan perencanaan yang jahat yang disengaja. Maka dengan tayangan itu, ya, bisa ditegaskan di sini apa yang keluar dari mulut itu berdasarkan dari hati, dari dalam hati. Maka mengapa sampai begitu brutalnya seseorang itu melakukan? Karena hati nuraninya sudah tumpul, tidak lagi bisa berfungsi dengan baik, sehingga yang lebih dominan menonjol adalah arogan, hawa nafsu, sehingga kedursilaan yang tidak terkendalikan, maka yang ada membabi buta untuk menghabisi mangsanya. Maka sangat sadis sekali. Ya. Istilah kelicikan mengandung konotasi yang lebih mengarahkan kepada pengkhianatan, ya. Maka ini kalau tidak difungsikan hati nurani, maka yang terjadi pengkhianatan, ya, mengkhianati dan melukai. Bayangkan saja tindakannya itu sangat begitu mengganas sehingga tidak lagi ada sedikit nurani berbicara. Dengan tayangan ini disampaikan atau dipaparkan, jangan kita contohkan hal ini karena hati nuraninya tidak berfungsi dengan baik lagi. Maka untuk itulah kita perlu belajar di dalam bagaimana memungsikan hati nurani dengan baik. Sangat disayangkan, wanita ini begitu luar biasa wajah pesona, tetapi sangat rapuh untuk hati nurani karena tidak dipelihara dengan baik dan dididik dengan baik. Ke polisi lantaran diduga membunuh ibu kandungnya. Jenazah korban ditemukan 3 hari setelah dibunuh oleh warga lantaran curiga sang ibu tak pernah terlihat. Pelaku ditangkap petugas kepolisian 3 minggu setelah jenazah sang ibu ditemukan. Pembunuhan tersebut tergolong sadis lantaran pelaku membuang jasad ibunya ke dalam sebuah lubang. Lubang tersebut kemudian ditutupi daun pisang kering. Pelaku bernama Rojikin, 36 tahun, ditangkap pada Senin 20 April 2020 di sebuah kebun warga di Dusun Kande Api, Desa Ujung Matajang, Kecamatan Mapedeceng, Luwu Utara. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Mapedeceng, Ibtu Arifan. Ia juga mengatakan pelaku sudah diincar pihak kepolisian sejak Senin 16 Mei 2020. Dikutip dari tribunnews.com, Selasa 21 April 2020, Rojikin melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya pada Senin 16 Mei 2020. Setelah membunuh, pelaku melarikan diri dan membuat masyarakat resah lantaran berkeliaran dengan membawa sebilah parang. Kini pelaku telah ditahan di Mapolsek Mapedeceng untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Sebelumnya, warga desa Hasanah, Kecamatan Mapedeceng dihebohkan dengan temuan mayat tertutup daun di dalam lubang di belakang sebuah rumah. Mayat tersebut ditemukan dalam kondisi sudah membusuk. Penemuan tersebut terjadi pada Senin 16 Mei 2020 sekira pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kasat Reskrim Polres Luwu Utara, AKP Syamsul Rijal mengatakan jenazah tersebut diketahui seorang perempuan bernama Mariatun 60 tahun, warga setempat. Mayat Mariatun ditemukan setelah para tetangga melakukan pencarian di sekitar rumahnya. Maka hal ini sudah jelas hati nuraninya sudah tidak berfungsi lagi. Isi nyawanya orang tuanya sendiri atau ibunya. Maka dengan adanya statement ini, they said, ulangi, they said that words you could never hear, I never knew you. Ya, lagi memungkinkan hati nurani yang baik. Itu
karena tidak dipelihara dengan baik. Ya, jadi kita lanjutkan yaitu kemurnian hati. Kemurnian hati ini kita dicontohkan kepada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat tentang kesalehan yang sifat lahiriah. Ini pada istiadat ya budaya agama Yahudi atau orang Yahudi tentang mencuci tangan, ini pun diperdebatkan. Maka dengan adanya pertentangan ini, Tuhan langsung menegaskan, Tuhan langsung menegur. Demikianlah Yesus menegur mereka dan mengatakan bahwa bukan yang masuk ke dalam hanyalah yang menajiskan orang, apa yang keluar dari hati orang itulah yang menajiskan dia. Ya, jadi Allah langsung menegur tentang cuci tangan belum makan. Soal cuci tangan, tidaknya itu sebenarnya mau ya wajarlah kalau mau makan itu ya cuci tangannya supaya bersih. Ya, tapi bukan itu sebenarnya yang dimaksudkan. Tapi apa yang keluar dari hati orang itulah yang akan menajiskan dia. Bukan makan yang membuat orang jadi najis, tidak. Karena tidak pernah najis, tapi apa yang keluar itulah yang menajiskan seseorang. Ya, soal cuci tangan. Kesucian hati adalah masalah. Mencuci tangan atau tidak mencuci tangan ada masalah, boleh atau tidak boleh dimakan. Hal-hal ini tidak dianggap penting oleh Allah. Maka ditegaskan Tuhan, karena makanan hanya akan masuk ke perut, bukan ke hati. Jadi tidak sekali makanan aja. Ya. Pikiran yang kotorlah yang akan menajiskan orang, karena pikiran itu keluar dari hati. Nah, pikiran itu keluar dari hati. Boleh dibaca ayat 18 sampai. Di sinilah Yesus mengajarkan satu hal penting, bahwa kesalehan yang hanya terlihat dari luar, ada apa? Yang manis di luar saja dia, dari luar di dalam munafik. Bahaya sekali. Itu akan menjauhkan orang dari Allah dan membuat orang menjadi munafik. Jelas sekali. Sekali kita tidak bisa melayani dengan orang ini akan menjauhi. Mengapa? Karena itu begitu menjaga hati nurani tak bersih, sehingga melahirkan perbuatan yang baik dan benar, yaitu kesalehan yang sesungguhnya. Itulah yang dikatakan. Kita bisa melihat di sini pada Perjanjian Baru tentang pengikut Kristus di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47 diberitahukan kepada murid-muridnya bahwa di sini sebagai murid-murid Yesus menjadi berkat bagi banyak orang karena memiliki sikap tindakan perbuatan yang benar, sehingga banyak orang mengikuti gaya kehidupan murid-murid Yesus pada konteks ini. Ya, berdasarkan ayat ini. Ya, katakan 47, bahkan setiap hari ada saja orang yang memutuskan untuk ikut bergabung dengan mereka, yang berarti juga ikut mempraktikkan cara hidup mereka. Itu Yesus. Seperti apakah cara hidup jemaat mula-mula yang begitu menarik hati orang-orang di sekitar jemaat? Maka ada lebih jelas nanti, bacalah Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ini 41-47, bagaimana kehidupan Tuhan Yesus pada masa itu, pada mereka sungguh bahagia di dalam persekutuan. Maka di dalam artikel ini dikatakan dalam Matius 5 ayat yang ke-7, dikatakan di sini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, berbahagialah. Murah hati.
disiplin ini mampu mengurangi kegelapan. Selanjutnya kita diberikan pemaparan bagaimana mengungsikan hati nurani itu dengan baik dalam kisah persahabatan dengan Yonatan dan Daud. Ya, ini pun sudah singgung kemarin, tapi kita ingin lebih menekankan bagaimana sebenarnya Daud ini, Yonatan ini mengambil sikap yang benar sehingga di antara keduanya, ayahnya, sahabatnya tidak tersakiti oleh tindakannya, urusannya. Sangat dilema memang, tetapi ini harus dilakukan oleh Yonatan. Ya. Maka dengan hal ini Yonatan memakai hati nurani yang benar, tidak melupai ayahnya dan tidak mengkhianati sahabatnya. Memang dilema sekali, tapi kita belajar dari sikap Yonatan. Artinya hidup melakukan Tuhan. Di sini kita bisa lihat sketsanya. Yonatan meminta Daud sembunyi, ya, karena dia takut dibunuh oleh ayahnya. Tengahnya artinya Yonatan sebagai pembela di sini. Dan sebagai ayahnya telah sudah bincang kepada ayahnya, Saul berjanji tidak membunuh Daud. Karena mereka ini musuhan. Jadi Saul adalah ayah Yonatan, sedangkan Daud adalah sahabat Yonatan. Ya. Jadi di sini Yonatan jadi penengah di antara dua ini. Bagaimana yang satu tidak tersakiti dan yang satu lagi tidak mengkhianati. Maka berani tidak salah mengambil keputusan bukan Tuhan, itu cuma Tuhan. Mari kita belajar dari sikap Yonatan, khususnya era zaman ini tidak mampu. Maka dengan adanya kisah ini terakhir akan menyimpan kita. Hal ini saya sampaikan dan ingatkan kepada peserta didik khususnya supaya mampu mengikuti pelajaran ini dan berikan jawaban dari atau penugasan ini bisa dikerjakan dengan baik. Yang mana penugasannya adalah menyimpulkan materi ini 11 pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Sekali lagi, jadi penugasan adalah menyimpulkan materi ini mulai dari mulai pertemuan pertama, pertemuan kedua di bab 11 ini. Demikian akan perjumpaan kita. Namun sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pertemuan ini, di mana kami sudah membahas materi bab ke-11 tentang hati nurani. Bagaimana kami bisa mempergunakan dengan benar dan baik. Terima kasih Tuhan buat penuntunanmu di pertemuan pertama dan pertemuan kedua sudah berakhir. Demikian juga hamba serahkan kepada Tuhan serta didik supaya mampu mengikuti pembelajaran ini dan mampu juga memahaminya sehingga mampu juga untuk menyelesaikan penugasan yang ada di materi ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas adanya untuk menyampaikan materi ini, tetapi biarlah Roh-Mu yang akan senantiasa bekerja, menggerakkan kami, menggerakkan peserta didik untuk mampu memahami akan pembahasan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah pertemuan kita di bab 11 ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Shalom.